Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alfa sholawat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Wa qala aidan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Fahmi selaku Kepala SMK Muhammadiyah 2 Semarang, yang terhormat asatidzah SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting ini seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Alhamdulillah wa syukrulillah, alfa sholati wassalami bi Rasulillah, alfa sholati wassalami bi Rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini kegiatan kita setiap pagi hari tentang membaca Al-Quran itu ternyata luar biasa banyak manfaatnya bagi kita. Tidak hanya di pagi hari ya, ketika waktu kita mau pulang kembali ke rumah itu juga kita melaksanakan kegiatan tadarus atau kegiatan membaca, atau kadang-kadang itu dijelaskan oleh Ustadz Nur Fahmi, itu artinya kita mempelajari Al-Quran itu sendiri. Nah, dalam Quran surat Yunus 57, ya ayyuhan nasu qad ja'askum mau'idhatum mir rabbikum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Nah, yang kurang lebih artinya, telah datang kepada kalian Al-Quran yang memberi mu'idhah, atau nasihat, dan menjadi obat bagi hati dan menjadi petunjuk, serta menjadi rahmat dan kasih sayang bagi siapa? Bagi lil mukminin, orang yang beriman. Jadi membaca dan mempelajari Al-Quran itu salah satu manfaatnya adalah kita itu akan mendapatkan sebuah nasihat, sebuah mu'idhah. Dalam beberapa tafsir, mu'idhah itu adalah isinya Al-Quran. Misalkan begini, mu'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa. Nah, itu biasanya itu mu'idhah itu berupa nasihat atau pelajaran. Jadi ketika kita mempelajari atau membaca, kita akan mendapatkan sebuah nasihat atau pelajaran. Nah, kita itu ketika mengikuti tadarus atau kita mau membaca Al-Quran itu, kita tidak usah berpikir tentang hati kita dulu. Hati kita itu belum bersih atau hati kita itu masih kotor atau bagaimana. Yang penting itu kita berusaha kelihatan baik dulu. Imam Nawawi itu berpendapat bahwasanya orang yang akan mendapatkan mu'idhah itu nanti dengan sendirinya akan mengikuti kebaikannya yang tadi. Intinya itu mau baik, nanti kita mendapatkan mu'idhah, perilaku kita juga akan baik, pembicaraan kita juga akan baik, baru nanti hati kita akan baik juga. Itu mu'idhah yang pertama. Terus yang kedua yaitu wasyifa'ul lima fis sudur. Nah, jadi Al-Quran itu
dapat menjadi obat penenang hati, obat penyejuk hati. Jadi kadang itu Al-Quran itu, orang itu kalau mendengarkan Al-Quran itu bisa menjadi tenang. Nah, bisa menjadi tenang. Tapi tenang juga ada variasinya. Tenangnya bagaimana dulu? Kalau saya itu sudah mendebatkan teman saya, setelah tarawih itu kan biasanya tadarus membaca Al-Quran. Nah, ketika saya yang baca, kok kebanyakan kebanyakan membacanya, orang itu akan tenang dan tidur dan akan mengantuk. Nah, tenang juga ada variasinya. Ada mengantuk rata-rata. Coba saya membacanya agak lama, misalkan 4 lembar lah, tidak 4 juz kelamaan itu. 4 lembar, terus ngantuk dulu gitu. Itu sudah saya buktikan. Nah, tenangnya itu kalau dulu saya itu masih muda, kalau sekarang kan mau jadi bapak. Nah, kalau masih muda itu biasanya itu cewek-cewek pada tanya saya. Saya itu kok sulit tidur itu kenapa ya? Coba kamu itu baca Al-Quran. Nah, lama-lama kan engkau kan angop. Angop itu menguap. Nah, itu sudah dibuktikan itu. Nah, tenang itu ada variasinya. Jadi tenang itu tenang tidur atau tenangnya itu hatinya tenang. Nah, kalau hatinya tenang berarti sudah mendapatkan wasyifa'ul lima fis sudur. Nah, wasyifa'ul lima fis sudur. Terus wahuda warohmah. Wahuda dulu yaitu kita akan mendapatkan petunjuk hidayah menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita mendapatkan warohmah. Warohmah itu kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Al-Quran tadi nggih, ada 4 levelnya. Yang pertama itu mau'idhah sebagai nasihat. Yang kedua yaitu sebagai wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat hati. Terus selanjutnya itu yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Nah, sebagai petunjuk atau hidayah, petunjuk hidup. Terus yang selanjutnya keempat adalah warohmah. Nah, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, terus selanjutnya di ayat selanjutnya, ketika nanti setelah ngaji ayat yang ini, Bapak Ibu semuanya kalau misalkan diajak tadarus tidak boleh sedih dan susah. Karena di ayat selanjutnya itu, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nah, ini tidak boleh sedih. Artinya kurang lebih seperti ini. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah yang berupa Al-Quran itu, maka dengannya berbahagialah. Nah, jadi orang ketika membaca Al-Quran itu posisinya juga harus senang, harus bergembira. Nah, orang belajar Al-Quran itu juga harus happy, harus senang. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada intinya kegembiraan, kebahagiaan setelah kita membaca, mempelajari atau bahkan mengamalkan Al-Quran adalah sebuah keistimewaan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.